Grup dengan nomor peserta SQ.05 golongan putri dengan judul syarahan konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax dengan ayat pendukung Quran Surah An-Nur ayat 15 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Grup dengan nomor peserta SQ.05 golongan putri dengan judul syarahan konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax dengan ayat pendukung Quran Surah An-Nur ayat 15 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat, para pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Saat ini Indonesia sedang berada di era revolusi industri, era menjamurnya media informasi dan komunikasi. Kemudahan yang luar biasa dapat kita rasakan. Hanya bermodalkan smartphone dan paket data, kita bisa menjelajahi dunia. Segala informasi mudah kita dapat. Berbagai berita cepat kita lihat. Kerabat jauh seakan terasa dekat. Namun hadirin, derasnya arus informasi itu tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas berita hoax di media sosial yang dapat menimbulkan keresahan publik, memancing konflik, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa bisa tercabik-cabik. Pantaslah Humas Polda Bangka Belitung, Bapak Maladi pernah berkata, satu peluru hanya mampu membunuh satu orang, tetapi satu berita hoax mampu membunuh ribuan orang. Mengingat begitu besarnya dampak berita hoax di media sosial, maka pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarahan Quran dengan judul Konsep Al-Quran dalam menyikapi berita hoax. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah An-Nur ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Hadirin wal hadirat yang kami banggakan, asbabun nuzul ayat tadi menurut para mufassir sebagai jawaban dari fitnah yang menimpa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang kita kenal dengan hadithul ifki, berita bohong. Beliau dituduh berselingkuh dengan Safwan bin Al-Mu'attal sepulang dari peperangan. Berita bohong tersebut sangat menyiksa Rasulullah sehingga merusak keharmonisan keluarga beliau. Selama sebulan, Sayyidah Aisyah tinggal di rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Lalu turunlah ayat ini, 10 ayat sekaligus, yakni surah An-Nur ayat 11 sampai 20 yang membersihkan nama Aisyah dari fitnah keji itu dan menenteramkan hati keluarga Abu Bakar. Dengan demikian hadirin, dapat kita pahami bahwa realitas berita hoax benar-benar ada di dalam kehidupan kita dan dapat menimpa siapa saja. Tidak hanya orang biasa, tetapi penguasa, ulama, bahkan keluarga Nabi pun jadi sasarannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran keras sebagaimana yang dijelaskan Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 9 halaman 303, bahwa penyebaran berita palsu itu bukanlah hal sepele, melainkan wa huwa indallahi azim. Dalam pandangan Allah, masalah besar dan berat siksaannya. Dan Rasulullah pun bersabda,
Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah olehmu dusta, karena dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Hadirin, rendahnya literasi digital merupakan faktor utama dalam maraknya berita hoaks di media sosial. Apalagi di tahun politik ini. Ujaran kebencian, narasi provokatif dan pembunuhan karakter terhadap seseorang begitu mudah dilakukan. Demi sebuah jabatan, produsen hoaks menyebarkan kebohongan. Hanya demi kekuasaan, berbagai cara pun dihalalkan. Dan hanya demi kekayaan, mereka melenyapkan fakta-fakta kebenaran. Pantaslah Profesor Dr. Komarudin Hidayat sebagai Duta Anti Hoaks Indonesia menyatakan, berita hoaks sangat mengerikan. Ia membuat kegelisahan, menebarkan rasa benci dan ketakutan. Bahkan bisa membunuh karakter karena berisi manipulasi dan kecurangan. Rumah tangga sekelas Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin saja sempat goncang diterpa isu hoaks. Apalagi kita, hadirin. Pantaslah kalau Allah mengatakan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Hadirin, betapa banyak saudara kita yang jadi korban penipuan, tergiur investasi bisnis bodong hingga rugi sampai miliaran, Terlibat sindikat barang haram hingga jadi buronan kepolisian. terpikat bujuk rayu pemilik akun palsu hingga jadi korban pemerkosaan. Bahkan masyarakat awam terprovokasi dengan berita hoaks hingga meringkuk dalam tahanan. Na'udzubillah. Hadirin, marilah sejenak kita merenung atas kekhilafan kita. Ilahi lastuli. Wahai hati yang tak bertuan, berhentilah merangkai kebohongan. Wahai jiwa yang berlumuran dosa, berhentilah merekayasa. Lihatlah Indonesiaku kini berantakan. Hoaks dan fitnah berkelindan. Umat berseteru, huru-hara di mana-mana, darah tertumpah. Wahai diri, kembalilah kepada jalan ilahi. Akhiri hoaks dan provokasi agar damai negeri ini. Lalu hadirin, bagaimanakah tuntunan Al-Quran agar kita terhindar dari berita hoaks?
Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kebenarannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat, para pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Dalam ayat tadi, Allah perintahkan kepada kita untuk bertabayun terlebih dahulu sebelum menerima suatu berita. Kata fatabayyanu menurut Syekh A'id Al-Qarni dalam tafsir Muyassar halaman 153 menjelaskan, fatathabbatu min sihhatil khabar, buktikanlah kebenaran suatu berita, telitilah dengan bersungguh-sungguh, carilah kejelasannya, jangan mempercayainya sebelum mengetahui kebenarannya. Oleh karena itu hadirin, mari berhati-hati menggunakan media sosial. Baca dan fahami Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Jangan menyebar suatu berita yang belum jelas sumbernya, karena akan menjadi bencana. Mulai saat ini, tahan jempolmu. Check and recheck. Think before you click. Saring sebelum sharing, agar terhindar dari penyebar hoax. Setuju? Sebagai kesimpulannya hadirin, pertama, hoax adalah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan kita.
Yang kedua, waspadalah terhadap berita hoax apapun tampilannya. Tabayun dan telitilah sungguh-sungguh. Tingkatkan literasi digital. Jangan mau dipecah belah, dihasut dan difitnah. Setuju? Final MSK di hari Sabtu. Nonton bareng lebih seru. Dewan Hakim tak usah ragu. Jadikan kami nomor 1. Demikianlah syarahan kami. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.